Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Uni Kampus dan Tugas. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan tugas-tugas saya, yaitu manajemen jaringan komputer (EPS) di pertengahan semester. Saya berasal dari UNKAD, yaitu Universitas 17 Agustus 2025 Surabaya. Nama saya Januari Rizky Saputra, BI 146-300-156. Ini adalah ujian manajemen jaringan komputer. Saya diberi tugas untuk menyelesaikan ETS ini dan harus di-upload di YouTube. Untuk aturan pertamanya, kata X adalah angka pada digit ke-9 pada NPM, Y adalah angka pada digit ke-10 pada NPM. Hasil pengerjaan berupa video dan mendorong wajah kalian. Aplikasi UPS untuk memonitor proses rekaman. Konten video berupa penjelasan jawaban carousel UPS dengan durasi minimal 10 menit di-upload di YouTube. Untuk pengumpulan berupa link video yang bisa saya akses, tekan link dalam video. Lanjut saja persoalan jaringan. Persoalan pertama, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem akses jaringan OSI layer model. Kedua, ada jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Ketiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP/IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan juga alasannya. Lalu ada persoalan tentang subnetting mask. Persoalan pertama, Anda diberi alamat jaringan 19.168.Y/24. Sebutkan berapa jumlah network host serta tentang IP itu host. Yang kedua ada Anda diberi alamat 172.16.0/16. Jika dibutuhkan pindah X1, subnet 16/16 harus dirubah menjadi subnet apa? Ada persoalan ketiga, Anda memiliki alamat jaringan 172.16.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Persoalan keempat, ada alamat IP 192.168.20.02x. Berapa jumlah host yang tersedia di subnetnya? Maka dari itu, langsung saja untuk penjelasannya. Saya telah membuatkan tentang laporannya, di sini diterangkan seperti ini. Untuk ETS, nama fakultas saya yaitu Fakultas Teknik Informatika. Persoalan pertama, untuk menjelaskan setiap OSI layer model. Fungsi pertama ada basic layer, bertanggung jawab terhadap transmit mentah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Contohnya ada kabel, UTP, fiber optik, sinyal listrik. Kebanyakan dari kita seperti pengguna HP, laptop, komputer, kita selalu menggunakan kabel UTP, fiber optik, sinyal listrik. Kebanyakan umumnya itu menggunakan sinyal listrik. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengirim transmisi bit mentahnya adalah basic layer, yaitu menghubungkan jaringan-jaringan ke listrik, fiber optik atau UTP. Kedua ada data layer, mengatur pengiriman frame antara dua node yang terhubung langsung, pemandangan MAC address dan deteksi LAN. Contoh nyatanya seperti kita memiliki mengirim pesan dari server ke host. Bila ada kendala, pesan tersebut tidak akan terkirim. Maka dari itu yang bertanggung jawab atas itu ada detailing layer. Contohnya, bila kita menggunakan Cisco, kita membuat server, host, dengan switch. Nah, maka itu switch yang bertanggung jawab untuk mendeteksi adanya error. Yang ketiga ada network layer, bertugas memilih rute dan menganalisis IP address yang dengan fungsi routing alat jaringan. Contoh router IP, interprotokol, yaitu IP alamat untuk komputer seperti 192.168.0.0.255.255.255. Bila menggunakan contohnya dari Cisco, bila kita menggunakan router, kita bisa memasukkan IP-nya, network layer atau IP address server seperti itu. Untuk yang keempat ada transport layer, mengatur komunikasi antara end-to-end, mengatur transportasi end-to-end antara dua host, menyediakan kontrol aliran dan deteksi kesalahan lanjut. Bila ada kesalahan yang lebih parah, yang pertama, kita akan mendeteksi di switch atau ethernet. Dalam deteksinya bila ada kesalahannya di dalam lagi lebih parah. Yang bertanggung jawab adalah transport layer yang menggunakan TCP atau UDP. Kelima, ada session layer, mengelola sesi koneksi antar aplikasi, menyediakan urut dialog secara bicara duluan. Contohnya, NetBIOS. Penjelasannya untuk session layernya, bila ada komunikasi antar aplikasi dan itu berupa voice note atau apapun berupa yang mengirim pesan duluan, yang bertanggung jawab adalah session layer. Untuk session base, untuk layer berikutnya ada presentation, menyediakan transaksi data, enkripsi dan proxy untuk keamanan data yang kalian kirim.
Yang bertanggung jawab adalah presentasi, yaitu mengenkripsi, mengamankan. Tentunya ada SSL, TLS, JPEG seperti gambar, ASCII bahasa umum untuk coding, untuk binary seperti itu. Yang ketujuh ada aplikasi layer paling dekat dengan pengguna, yaitu interface user. Interface untuk user, seperti kita menggunakan mouse ini, yang bertanggung jawab adalah aplikasi layer. Bisa menggunakan untuk mengaturnya seperti ini. Bila kita menggunakan gini, Focus Manager, ini aplikasi layer. Dan bertanggung jawab untuk mengurutkan ini adalah interface, yaitu aplikasi layer. Untuk persoalan selanjutnya, kurang rapi ya sepertinya ya, seperti persoalan di ini. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Nah, saya sudah membuatnya. Ini ada perbedaannya. Untuk jumlah layernya, OSI memiliki layer, TCP/IP mempunyai 4 layer. Untuk pengembangan, teoritis maupun referensi. Untuk TCP/IP sangat mudah digunakan, praktis, umumnya digunakan oleh banyak user. Untuk penyusunan, layer bedakan lebih detail, jadi lebih kompleks, lebih rumpun, dan lebih jelas. Sedangkan TCP/IP layernya digabung, layer menyatu, jadi bila diurutkan dan lebih kompleks, yaitu lebih sederhana lah, lebih ringan untuk penggunaan sehari-hari. Untuk protokolnya, OSI tidak secara spesifik, yaitu tidak terlalu detail, tidak terlalu aman dan memerlukan security tambahan. Sedangkan TCP/IP sudah ada protokolnya sendiri, ada yang bertanggung jawab atas kesalahan dan pembobolan seperti hacker. Untuk ketiga, bila saya harus memilih antara OSI atau TCP/IP, saya lebih memilih TCP/IP karena yaitu untuk pengguna laptop seperti saya itu sangat ringan. Protokol utama saat ini dan banyak jurnal yang membuktikan bahwa TCP/IP lebih efektif dengan secara luas. Meskipun lebih sederhana dari OSI, tapi TCP/IP ini sangat efisien untuk digunakan komunikasi data real. Maka dari itu saya sangat menyarankan recommendation untuk kalian dengan TCP/IP. Di tugas ini ada tugas selanjutnya, yaitu subnetting. Bila menggunakan seperti ini, yaitu penjelasannya adalah menggunakan MD saya, yaitu 146.23.00.156. Kita menggunakan 2 digit terakhir, ada digit ke-9 dan digit ke-10. Nah, mari saja kita dapat Islam dulu. Saya diberi alamat 192.168.YX, sebutkan berapa jumlah network serta rentang IP-nya. Untuk prefix-nya ada 24, yaitu ini. Subnetnya berarti 255.255.255.0. Jumlah network yang digunakan untuk 24 dan 1 seperti ini sih. Seperti kita menggunakan server, host, client, tentu saja servernya 1. Bila servernya banyak akan membingungkan, meskipun keuntungannya adalah banyak IP, tapi berarti kita harus mengatur banyak jaringan seperti server lah. Untuk jumlah host yang bisa digunakan adalah 54, karena 2/8 dikurangi 2. Kenapa dikurangi 2? Karena 1 digunakan network tadi, untuk kedua untuk broadcast. Nah, jadi rentangnya adalah seperti ini, dari 1 ke 254. Kenapa 254? Karena yaitu tadi 192.168.65.0 digunakan untuk network, untuk server. Sedangkan 192.168.65.255 digunakan untuk broadcastnya. Untuk persoalan kedua, saya mempunyai alamat 1.2.16.0.0/16 untuk X1. X1 yaitu 5 dikali 1, jadi 5 subnet. Nah, jika saya mempunyai 5 subnet, berapa jika subnetnya 12 harus dirubah menjadi seperti apa? Jawabannya adalah begini. Untuk membagi 16, kita harus membaginya menjadi 5 subnet. Untuk rumusnya kita bisa menggunakan 2n kurang lebih ada 5/n 3. Karena 16 ini bisa dibagi menjadi 2 menjadi 2/3 seperti itu. Kita cari aja pembagiannya. 16 angkat akar berapa yang bisa 2 akar berapa yang bisa menjadi 16, yaitu berapa yang mendekati 16, yaitu ada ini 8. Jadi bila kita tambahkan 16 ditambah 3 itu tadi, maka subnetnya akan menjadi 19. Maka dari itu jawaban untuk persoalan nomor 2 adalah
19 subnet mask yang dibutuhkan. Untuk nomor 3-nya ada alamat 1216 di x.0/24 seperti ini, karena UX untuk kesalahannya. Untuk pesan nomor 3 sudah sangat dijelaskan di nomor 1-nya. Tesnya tentu saja ini tadi sudah saya jelaskan. Grafiknya 24 toh. Nah, 24 masih sama. Untuk yang harusnya kita menggunakan 0. Servernya telah 0, broadcastnya telah 255. Jadi kita bisa menggunakan IP host, IP untuk host dari 1 ke 254 seperti kesalahan nomor pertama. Untuk kesalahan nomor 4 ada 192.168.22x berarti 25. 192.168.20.0/25 berarti toh. Untuk suksesnya berarti 25 yang mendekati berarti 128. Kita kurangi 2 saja karena untuk digunakan oleh server dan broadcastnya. Nah, untuk laporannya dan jawaban detailnya saya sudah menjelaskan. Lalu kita ke presentasinya. Bila kita membutuhkan presentasi seperti ini, kita ulang saja. Kita kembali lagi ke ini. Presentasi ini membahas dasar-dasar model, OSI, dan DCIP serta subnettingnya. Dengan nama saya, Januari Saputra, MD 140 dari Universitas Teknik Jurusan Informatika. Setiap pelajarannya sudah saya jelaskan untuk lebih mudahnya dan data jelasnya seperti ini. Kasih layer untuk dipenta lewat media, transmisi dipenta ke media fisik seperti switch. Untuk layer kedua ada data layer, penggunaan frame untuk pengamatan MAC, MAC address. Ketiga adalah routing dan pengamatan IP. Ada selanjutnya masuk layer, komunikasi end-to-end, user ke user. Terus layer mengolah sesi komunikasi aplikasi untuk mengamankan enkripsi agar tersampaikan dan tidak terjadi kendala. OSI selanjutnya ada percentage layer untuk mengamankan itu tadi, kurang lebih sama seperti session. Ada layer untuk layanan jaringan untuk pengguna. Nah, perbedaannya seperti ini sudah saya jelaskan. Nah, ini ada OSI, application, presentasi, transnode, data link, statistical. Nah, sini lebih mudah. Ada session, network, internet, straight aja, nggak ribet. Untuk jaringan tentunya, jaringan atau TCP/IP, standar komunikasi global. Nah, itu saya ngerti TCP/IP, praktis dan luas, banyak digunakan dan mudah diterapkan. Efisien karena lebih murah, lebih simpel dan tidak kompleks, efektif tentunya. Meskipun lebih sederhana dari layer, TCP/IP sudah cukup mumpuni, banyak kebijakan yang digunakan. Nah, bila seperti ini, network 1, hostnya 254, rentangnya 1/254. Subnettingnya ada 16.0.0.16 dasar terbau. Bila ditambahkan ada 3, artinya 19. Oke. Lalu broadcast sudah saya jelaskan tadi. Alamatnya dimulai dari 0, networknya. Broadcastnya adalah akhirnya 255. Bila kita ada alamat jaringan untuk /24 seperti ini, maka dari itu penjelasan kepada saya tentang ETS manajer jaringan komputer sudah selesai. Bila ada pertanyaan bisa komen di YouTube saya, dan jangan lupa like and subscribe kawan. Thank you. Next week.